Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Dipenuhi sukacita di tempat ini, amin. Yang sama-sama bersukacita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita persiapkan hati, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Kami rindu Tuhan boleh datang di hadirat-Mu. Tuhan Engkau yang isi hati kami Bapa dengan kasih-Mu, dengan kedamaian-Mu Tuhan. Biar kami boleh hadir, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh memberikan ucapan syukur terbaik kami bagi-Mu Tuhan. Engkau gunung batu keselamatan kami sampai selama-lamanya Tuhan. Satu-satunya yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang rindu menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami nyatakan Bapa, bawaku ke gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, bawaku ke gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu perlu, Kau sumber penghiburanku. Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari lebih lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sama-sama angkat tangan lebih lagi. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kau mulia Tuhan, Yesus, kemuliaan bagimu. Kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan banyak bagimu Tuhan. Segala hormat sembah kami bagimu Tuhan, yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Engkau mahkota kekal kami, satu-satunya harapan. Oh iya lararabaya shandalararabalararabaya ke, oh lararabaya shalarabaya lararabaya ke, oh lararabaya se, iya lararabaya shandalararabalararabaya. Kami sembah Engkau, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Iya lararabaya shalarabalararabaya, iya lararabalararabaya lararabaya shandalararabaya. Terima kasih Tuhan. Iya lararabaya shandalararabalararabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan, Kau kudus Bapa. Kemuliaan bagimu, penghormatan bagimu. Hanya Engkau yang terpuji Bapa, sebab Engkau kudus Tuhan. Dan tangan kami selalu terangkat kepadamu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya.
kita mau katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpuji Engkau, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala penghormatan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Satu-satunya Allah kami yang hidup. Biar mulut kami terus menyerukan kebesaran-Mu. Biar puji-pujian kami terus dipanjatkan hanya kepadamu Tuhan. Mari umat Tuhan yang rindu memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Woo! Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Woo! Kita mau sama-sama bernyanyi bagi Dia yang dahsyat, amin. Mari berikan senyuman yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia yang merasakan sukacita, katakan yes. Sama-sama angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Mari sama-sama gerakan. Mari bergerak Bapak Ibu Saudara. Kita berikan pujian yang terbaik dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia yang merasakan cinta kasih Tuhan. Minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kita mau katakan Tuhan kita baik, amin. Hanya Dia yang layak menerima puji-pujian di tempat ini. Woo! Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami mau nyatakan Tuhan hanya kepadamu di tempat ini. Mari sama-sama sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia sekarang, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita.
ini, amin. Kita mau sama-sama menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Woo! Mari sama-sama bertepuk tangan dengan penuh semangat dan imanmu sama-sama. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Ya, sama-sama bersuka, katakan yes. Woo! Kami mau terus naikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan, Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, oh, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari angkat tanganmu saudara. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Are you ready? Come on! Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Yang bersuka katakan wuh. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita mau terus naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara. Berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau katakan sekali lagi di hadapan-Mu. Come on! Di hadapan seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Lebih lagi kembali di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu,
Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami. Kamu datang Tuhan dengan sepenuh hati kami Bapa. Dengan penuh kesadaran kami tahu Engkau adalah tujuan terakhir hidup kami. Kau tujuan utama hidup kami Tuhan. Kami mau datang sebagai penyembah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari berikan tepuk tangan. Kita mau sekali lagi katakan di hadapan. Takkan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bangkit berdiri, lebih lagi kita mau katakan melayani. Kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih. Berikan pengertian bagi kami bahwa kekristenan kami ini harus mengejar mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ini sudah akhir daripada akhir zaman. Biar kami mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya saat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kedatangan-Mu sudah sangat dekat Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Biar waktu yang ada kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri kami berjumpa Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Saatnya mau mendengarkan firman-Mu dengan urapan khusus Kau berikan kepada kami semuanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, termulia Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati dan melakukan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah yang pertama tadi saya sampaikan, judul khotbah saya mengejar mahkota. Nyanyian kita juga tadi oleh worship leader ada kata-kata mahkota. 8 tahun lebih saya hampir setiap khotbah di tempat saya, Tuhan percayakan saya mengembalakan jemaat, selalu berbicara tentang tujuan hidup. Saya rindu saudara dan kita semua di tempat ini mengerti tujuan hidup kita itu apa sih? Yang pertama jelas kita rindu memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Yang kedua, kita harus masuk surga, saudara. Saya kemarin jalan-jalan dengan istri, kemudian saya bertemu dengan satu rumah
Yang saya kenal itu adalah rumah seorang konglomerat. Saya bilang sama istri saya, "Ma, lihat, rumah ini besar sekali kosong. Penghuninya, pemilik rumah ini seorang konglomerat baru meninggal. Tidak ada harta yang dibawanya." Ayub katakan, "Dengan telanjang aku lahir, kembali pun ke rumah Bapa dengan telanjang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Raja Salomo katakan kalau orang tidak mengerti tujuan hidupnya, liar hidupnya. Liar itu artinya kalau kita sebagai orang Kristen, wah sana sini, sana sini, sana. Tidak ada fokus kita, tidak ada tujuan kita. Itu yang dimaksud dengan liar. Minggu lalu, bulan lalu lah ya, saya ikut doa ke Sentul dengan Pak Niko. Kemudian Pak Niko sampaikan khotbahnya, satu yang menjadi rema dalam hidup saya adalah Yesus segera datang. Kalau saudara lihat keadaan sekarang ini tidak akan semakin baik. Itu jelas sekali Wahyu katakan orang jahat makin jahat. Biarlah orang yang baik makin baik, orang yang benar makin benar, orang yang kudus makin kudus. Jadi kita harus mengerti posisi kita. Kalau kita lihat bangsa dan negara kita ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jelas sekali masa-masa sukar, orang cinta uang. Akhir zaman orang cinta uang. Fokusnya uang. Sudah jelas kepada kita diajarkan fokus kita itu Yesus Kristus. Tujuan hidup kita itu adalah surga. Katakan amin. Kejarlah yang kekal. Bukan yang sementara. Kita hanya sementara di dunia ini, saudara. Musa katakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, usia manusia itu hanya 70, ya kalau kuat 80 tahun. Setelah itu kemana? Apakah kita seperti orang dunia yang hanya berpikir tentang dunia ini? Ada hidup yang kekal yang harus kita kejar, saudara. Bukan hidup yang sementara ini. Saudaraku, saudara datang ke gereja ini, rajin setiap minggu, tidak pernah absen, mau berjumpa dengan Tuhan, saudara itu akan menerima mahkota nantinya, saudara. Ada mahkota yang saudara terima. Saya khotbah ke desa-desa setiap tahun, kadang 14 jam di atas bis, menyampaikan kebenaran firman. Ada mahkota yang mau saya raih dalam hidup ini. Tuhan berjanji akan memberikan mahkota. Saya bersaksi, menyaksikan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan menangkap hidup saya. Itu juga saya sedang mengejar mahkota. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Mengejar mahkota. Wahyu 3 ayat 11 sampai 13. Ini sedang rame-ramenya Piala Dunia. Tadi di WA grup saya rame-rame, halan ini, halan itu, macam-macam. Ronaldo nangis karena nggak dapat piala, macam-macam. Saudara, apakah mereka tidur-tidur saja di lapangan? Enggak. Mereka mengejar piala, mempertahankan reputasi. Mereka harus kerja keras. Enggak ada, saudara, kalau orang mengejar sesuatu, saudara mau mengejar berkat, bagaimana supaya toko saudara itu laris, jualan saudara itu laku keras. Saudara harus kerja keras, enggak ada yang santai-santai. Kerja keras itu tidak membohongi hasil. Di dalam Tuhan pun demikian. Mengejar mahkota, saudara rajin ke gereja, sedang mengejar mahkota.
Bukan hanya mau berjumpa dengan pengkhotbah atau berjumpa dengan teman saudara ke gereja. Bukan hanya untuk nyanyi-nyanyi saja. Bukan. Ada di dalam hati saudara itu mestinya. Aku mau meraih mahkota. Ini mahkota yang paling mudah ditemukan oleh semua jemaat. Yang paling mudah diraih. Rajin datang setiap minggu, mau hujan, mau badai, mau ada pergumulan, mau apapun yang terjadi, sekali Yesus, aku mau jumpa Yesus di gereja. Rajin tanpa pernah absen. Maka saudara dan saya nanti akan menerima mahkota. Saya baca ayat 11, saudara ayat 12, nanti ayat 13 kita sama-sama. Wahyu 3 ayat 11 sampai 13. Aku datang segera. Perhatikan. Ini kata Yesus, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi saudara itu punya mahkota, jangan sampai hilang. Pegang itu. Nanti saya jelaskan apa yang harus saudara dan saya pegang dalam hidup ini. Silakan ayat yang ke-12. Wah, kurang keras suaranya saudara. Agak keras dikit, 1, 2, 3, ya. Ayat 13 kita sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga, dengarkan. Dengarkan firman Tuhan ini dan lakukan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes. Siapa Yohanes ini yang menulis kitab Wahyu ini? Dia adalah seorang murid yang sangat mengasihi Yesus. Dan sangat dikasihi Yesus. Pada saat aniaya besar terjadi di Yerusalem, murid-murid semuanya lari. Termasuk Yohanes ini lari, bukan lari menghindar, tapi dia lari memberitakan kebenaran firman Tuhan ke Roma. Maka dia ditangkap oleh Kaisar Romawi Domitianus dan akan dibunuh. Bagaimana caranya untuk membunuh Yohanes ini? Apakah sama dengan murid-murid Yesus? Petrus disalib terbalik, kepalanya dipaku ke bawah, tangannya, kakinya naik ke atas. Dan ada yang murid Yesus ditarik dengan kereta, 2 kereta kuda, satu ke arah timur, satu ke arah barat, hancur itu badannya. Ada yang digergaji. Berbagai macam dari 12 murid ini semuanya mati sakit. Mati martir. Karena mereka sangat cinta kepada Yesus. Mereka tidak takut mati. Aniaya terjadi, pembunuhan terjadi, berbagai macam terjadi. Mereka tidak takut mati. Kenapa? Mereka tahu. Kalaupun mereka mati, mereka akan menerima mahkota. Pastikan saudara menerima mahkota. Ada amin? Ada mahkota. Bukan hanya kita masuk surga. Saudaraku, apa yang harus kita pertahankan? Apa yang harus saudara dan saya pegang? Supaya mahkota saudara enggak hilang, mahkota saya enggak hilang. Yang pertama saudaraku, yang harus saudara dan saya pegang adalah kesetiaan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kesetiaan. Saudara harus setia kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara harus dan saya setia beribadah. Saudara harus setia ikut kul. Saudara harus setia ikut berdoa.
Saudara harus setia kepada pasangan saudara. Suami istri setia. Itu adalah satu komitmen. Hanya maut yang bisa memisahkan, kematian yang bisa memisahkan. Sama dengan kita. Setia kepada Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Mau hujan, mau badai, mau masalah, mau pergumulan. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Kita cinta kepada Yesus, murid-murid. Begitu dihadapkan kepada pilihan, mau mati di pancung atau mau mati di salib. Dia tetap memilih Yesus. Tidak goyah. Saudara tahu Yohanes ini matinya. Dihidupkan api kuali yang begitu besar, saudaraku, minyak panas 100 derajat, dimasukkan dia ke dalam, saudara tahu nggak mati. Maka kaisar bingung bagaimana cara membunuhnya ini. Saya tahun lalu diberi kesempatan sama Tuhan untuk keliling China dengan istri. Ada satu pulau di China, pulau itu sangat sepi. Kalau ada pejabat, rakyat yang mengkhianati kaisar China waktu itu, zaman itu, dibuang ke pulau itu, dibawa lewat perahu, dibuang ke satu pulau. Maka dia akan mati, nggak ada makanan di sana. Akan banyak hewan buas di sana yang akan membunuh dia. Begitulah pada zaman-zaman dulu untuk membuang orang. Kita lihat sendiri presiden kita, Soekarno, presiden pertama RI, dibuang ke beberapa pulau. Tapi puji Tuhan dia tetap hidup. Sama dengan Yohanes. Pada saat dibuang ke pulau Patmos dia bukannya mati. Tapi bahkan dia mendapat satu pewahyuan yang begitu luar biasa dari Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Detak jantung Tuhan pun dia tahu. Tuhan katakan, aku segera datang, pegang yang ada padamu. Sampaikan kepada 7 jemaat di kitab Wahyu. Maka dia tulis semuanya ini. Saya mengerti bagaimana hebatnya Yohanes, karena saya juga penulis, mantan wartawan, dan sampai saat ini saya menulis banyak buku. Bagaimana dia jeniusnya, otaknya pintar. Dia tulis, sampai hari ini tulisannya masih dibaca banyak orang. Saudaraku, pegang yang ada padamu, kesetiaanmu. Katakan amin. Mahkota yang pertama itu nanti akan saya jelaskan kepada saudara, kalau saudara dan saya setia. Yang kedua, pegang teguh iman, jangan goyah. Apapun masalah pergumulan, jangan goyah, tetap percaya mujizat Yesus itu masih ada, katakan amin. Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup memberikan jalan keluar kepada kita atas masalah kita. Iman kita tetap percaya kepada Yesus. Hanya dialah yang bisa menyelamatkan manusia. Enggak ada Allah lain. Enggak ada Tuhan lain selain Yesus. Karena dia dari sorga dan kembali ke sorga. Dialah juru selamat. Harus percaya. Percaya itu bukan 95%, saudara. Percaya itu bukan 75%. Percaya itu full, 100% percaya. Aku percaya Yesus. Ketika keadaan jantung saya hanya tinggal 2%, pulang dari KKR perbatasan Aceh Tenggara, dokter bilang nggak akan bisa selamat lagi bapak ini. Gembala Rayon saya bilang, Pak Sembiring, jangan dengarkan apa kata manusia. Dengar apa kata Tuhan. Manusia bisa berkata apapun terhadap jantung Bapak, hanya 2%. Buktinya sampai sekarang. Saya bebas, nggak ada uang. Bagaimana cara Tuhan mengirim orang-orang yang baik hati, semuanya Tuhan pelihara. Kena apa? Iman. Percaya.
Saya percaya Tuhan tolong. Itu iman. Saya percaya masuk surga. Itu iman. Saya percaya berjumpa dengan Yesus. Itu iman. Dia adalah penyembuh, penyelamat. Itu adalah iman. Katakan amin. Pegang. Ini keadaan bukan semakin baik, saudara. Banyak saya lihat toko-toko, teman-teman saya, wow, tutuplah, inilah, ini. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya. Yes, Tuhanku pasti memberkati aku di masa-masa sukar ini, masa-masa sulit ini. Itu iman. Kalau dulu Tuhan pelihara aku, hari ini pun Tuhan akan pelihara aku. Katakan amin. Itu iman. Pegang. Yesus segera datang. Yes, aku akan berjumpa dengan Yesus. Itu iman. Lakukan Injil, kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya sedikit bersaksi. Di hari Sabtu, saya berangkat lagi pelayanan ke desa-desa di Sumatera Utara. Karena memang ladang pelayanan saya, ya selain Jawa, Sulawesi, Kalimantan, juga Sumatera Utara. Rutin saya ke desa-desa melayani, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Karena saya tahu saya akan menerima mahkota. Ada mahkotanya, nanti saya akan jelaskan kepada saudara, bagi saudara yang suka memberitakan Injil, memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. 3 bulan saya operasi bypass, masih ada jahitan di sini. Bebas jantung, saya naik pesawat, dokter bilang, Bapak jangan dulu pergi jauh. Saya bilang, gak apa-apa dokter, saya lagi ditunggu orang. Masih ada kapas-kapas di sini, perban. Saya berangkat. Dengan apa saya harus membalas kasih Tuhan dalam hidup saya? Saudara pernah bayangkan? Tadi pagi saya renungkan, Tuhan baik ya. Kau baik Tuhan dalam hidupku. Pernah saudara renungkan? Ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan masalah kita saja yang kita pikirkan. Kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang pun pasti Tuhan tolong saya. Tuhan gak berubah. Ada amin? Ingat kebaikannya. Ingat, saya sering ajarkan kepada jemaat saya. Kalau engkau diberi orang minuman, jangan lupa, walaupun itu hanya secangkir, terima kasih. Bilang sama orang itu. Apakah saudara pernah mengucapkan terima kasih sama Tuhan dengan berkat-berkat yang saudara terima? Lagi makan, saudara ingat dulu pernah aku gak makan ya Tuhan, susah. Terima kasih Tuhan. Baru kita bisa melakukan Injil, disakitin orang pun kita bisa ampuni. Kalau saudara ingat bagaimana Tuhan itu mengampuni kita, banyaknya dosa kita. Saudaraku, bagaimana seorang perempuan yang dikatakan maaf ini perempuan pelacur. Setelah dia berjumpa Yesus, hidupnya berubah. Dia selalu ikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi dia ikut. Itu tandanya terima kasih dia kepada Tuhan. Gak pernah dia lupakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ini yang dikatakan, pegang yang ada padamu, jangan lupakan Yesus. Engkau dan saya akan berjumpa dia satu kali. Pasti kita berjumpa dia. Pernah saudara bayangkan? Kapan kita gak tahu. Tapi pasti jumpa Yesus. Jangan sampai kita dendam, sakit hati kepada orang lain, lepaskan pengampunan. Inilah saya ke desa-desa, ibu-ibu di desa-desa, saudara, maaf ini. Banyak yang sakit hati kepada suaminya. Istrinya macul, kerja di ladang suaminya. Skamat, di kedai kopi. Istri yang gendong anak,
bawa pacul di sini, bawa tentengan di sini. Suaminya main catur, ngobrol, Piala Dunia, dari Haaland sampai Ronaldo sampai Messi semua dibahas, gak selesai-selesai. Istrinya udah selesai dari ladang. Itu yang saya layani. Nangis menjerit-jerit semuanya. Sakit hati. Kecewa sama suaminya. Lakukan Injil. Kalau enggak melakukan Injil, maaf. Enggak ada tempat kita di sorga, saudara. Maaf. 1000 kali maaf buat saudara semuanya. Kalau kita enggak bisa mengampuni orang, apa kata Alkitab? Bapamu di sorga pun enggak bisa mengampunimu. Itulah harus melakukan Injil. Itulah pelayanan saya ke desa-desa. KKR di desa-desa itu jam 8 malam, saudara. Kenapa? Mereka baru pulang dari ladang jam 6. Masak lagi. Beres-beres lagi. Jam 8 baru sampai ke tempat KKR. Lihat ibu-ibu. Hancur hati kita kalau kita nggak melayani mereka. Bagaimana mereka sakit hati, kecewa sama suaminya. Tadi seorang pengerja di sini, Pak. Saya lihat sekarang orang lebih senang, Pak, melayani di kota-kota ada AC, ada ini. Saya bilang iya. Ya, desa-desa saudara harus belajar bagaimana mengasihi. Makan 4 orang, ikan ayamnya, daging ayamnya hanya 3 potong. Ada anaknya 1 kecil di situ. Bagaimana saudara mau makan? Harus kasih kepada si Uco, Cok ini makan ya, ayamnya opung. Ya opung. Saudara harus mandi di pancuran, tidur di lantai. Demi jiwa-jiwa yang begitu banyak di desa-desa. Saya bilang, waduh, ayo datang ke desa-desa. Memberitakan Injil. Saya hari Sabtu berangkat. 8 hari keliling. Dari satu desa ke desa lain. Lanjut. Jangan sampai mahkota kita hilang dirampas si iblis. Ada amin? Perhatikan. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, pemenang. Siapa menang, kata Tuhan, akan menerima mahkota. Nggak ada yang kalah, tim yang kalah bawa Piala Dunia ke negaranya. Yang kalah naik pesawat pulang kampung nangis. Jangan sampai kita menyesal kemudian pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan, saya doakan. Supaya kita menerima mahkota, diterima oleh Tuhan. Karena dia lihat kesetiaan kita semuanya, ada amin. Mahkota kehidupan, ini yang pertama. Orang yang tabah, tahan menderita, setia, tahan uji iman. Saudara rajin ke gereja ibadah seperti saya sampaikan tadi. Saudara tabah dengan penderitaan, saudara pikul salib. Ada mahkotanya. Kekristenan itu memang harus menderita. Kita nggak boleh sama dengan orang-orang dunia. Orang dunia boleh melakukan ini, boleh melakukan itu, boleh melakukan. Kita enggak, kita harus pikul salib, menahan diri. Menguasai diri, tahan uji. Baru menerima mahkota. Setia. Jangan pindah-pindah gereja. Wah, gereja sana lebih besar. Ya iya. Online sajalah gerejanya. Di mana saudara Tuhan tanam, berarti ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin? Rencana Tuhan saudara di sini saja. Tahan uji, setia. Ini yang pertama. Saudara kan terima mahkota kok. Apa bedanya gereja besar dengan gereja kecil?
Kecuali peti mati kita nanti gede, segede gedung inilah gitu. Kalau gerejanya besar, sama aja. Sama aja kan. Tuhannya juga sama kan, Yesus. Alkitabnya juga sama. Ujian iman, ujian kesetiaan juga dalam hidup kita itu ada, saudara. Tetaplah setia, kena ada mahkota kehidupan. Jadi setiap minggu saudara duduk di situ setia. Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada gereja ini, setia kepada gembala, setia kepada teman-teman yang di sini Tuhan. Aku nanti mau terima mahkota kehidupannya Tuhan. Jadi saudara itu harus punya visi datang ke gereja. Jangan, aduh gak enak gerejanya kecil. Gereja saya lebih kecil dari ini. Saya ajar Jumat setia. Seperti itu saudara. Karena ada visi, ada tujuan. Oh ya, aku di sini saja Tuhan. Aku nikmati kok di sini Tuhan. Sampai nanti aku tutup mata, Tuhan panggil, aku tetap mau setia di sini. Itu kesetiaan. Bagaimana kalau kita menikah dengan anak muda di sini banyak nih. Nah, sekarang pacaran mulai langsing. Kalau nanti sudah 30 tahun kau menikah, langsung pacarmu mesti setia enggak? Udah enggak langsing lagi, udah langsung. Ya harus tetap setia. Itu kesetiaan, komitmen. Pada saat diberkati di gereja kan begitu. Aku setia kepada pasanganku, baik susah maupun senang. Hanya maut yang bisa memisahkan kami, itu kan kesetiaan, komitmen. Sama Tuhan juga begitu. Baru terima mahkota. Yang kedua, mahkota abadi, tidak dapat binasa, menahan diri. Ada amin? Ada amin? Bagaimana itu menahan diri Pak? Wah hari-hari ini kalau kita lihat di medsos, ini barang branded lah, ini barang brondot lah, barang inilah. Kalau suami-suami senang kali, kalau ke mall istrinya dia peperangan rohani, Tuhan butakan mata istriku sebentar, biar nggak dia lihat barang-barang itu Tuhan gitu. Kena istri, mak jangan pegang itu, oh pegang aja kan nggak apa-apa Pak, nggak beli kok, tapi udah dipikirinya. Kapan ini bisa dibeli begitu kan perempuan gitu ya, maaf ibu-ibu. Tahan diri, kuasai diri. Mata itu bisa menyesatkan. Hati-hati. Jangan keinginan mata yang kita lihat hari-hari ini. Dunia kita lihat, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Jangan, itu akan membuat iman kita anjlok Bapak Ibu. Tahan diri. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Khususnya pada bapak-bapak, tahan diri. Ibu-ibu itu Pak harus ngomong 20 ribu kata satu hari Pak. Bayangkan. Dari kursi, bangku, meja semua harus diomongin. Baru dia gak marah lagi. Bayangkan. Makanya kalau Bapak lihat pendoa-pendoa siapa di gereja yang banyak, ibu-ibu memang cocok. Dia harus banyak doa orang lama-lama biar habis kata-katanya gak marah lagi sampai rumah. Nahan diri. Yang pertama jatuh itu siapa? Adam atau Hawa? Gak bisa nahan diri toh. Hawa harus bisa nahan diri. Hidup sederhana itu indah kok. Hati-hati di akhir zaman ini. Yang kedua, mahkota yang tidak dapat biasa. Mahkota kebenaran merindukan kedatangan Tuhan. Kita rindu Tuhan datang. Makanya ada lagu, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Rindu. Saudara rindu enggak? Wah, saya rindu sekali melihat hari-hari ini. Buka berangkas ada 60 miliar. Buka berangkas satu ada sekian puluh kilo emas. Waduh Tuhan, kejahatan makin jahat. Datanglah ya Tuhan. Bagaimana ini keadaan negara ini Tuhan, sapu kotor, mau menyapu. Bagaimana kotor semua kan? Saya bisa ngomong gitu karena saya mantan wartawan saudara. Koran saya koran besar dulu, Suara Pembaruan.
Saya lihat kejahatan-kejahatan itu. Mengerikan. Hampir 20 tahun saya di Mabes Polri wartawan, saudara. Saya kan tahu, saudara. Mana yang suka spaghetti, mana yang suka kentang goreng, mana yang suka nasi goreng, semua saya udah tahu. Makanannya apa. Jadi jangan heran, saudara. Makanya berdoalah, Tuhan Yesus, segera datang Tuhan. Segera datang Tuhan. Ini tanda-tandanya sudah dekat. Jadi kalau saudara dan saya terus merindukan kedatangan Tuhan, juga ada mahkotanya. Mahkota kebenaran. Jangan sampai anak-anak muda, Tuhan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi datanglah Tuhan, gak apa-apa. Aku belum nikah ini Tuhan. Jangan. Ya doakan supaya Yesus segera datang. Visi gereja kita hari-hari ini Pak Niko dapat tuntunan semua, beberapa gereja 2033. Saudara sudah siap? 7 tahun lagi. Sudah siap? Doakan. Bisa di situ Tuhan Yesus datang, ya bisa juga sebelumnya atau sesudahnya, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, setahun kemudian bisa. Tapi Yesus segera datang. Mahkota kemuliaan yang keempat, kepada pelayan Tuhan, gembala. Jadi kalau saudara melayani, jadi singer, WL, apapun jabatan saudara di gereja, pemain-pemain musik, semua melayani dengan benar. Ada mahkotanya. Ada mahkotanya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia ajak Petrus sarapan pagi. Karena dia tahu Petrus ini cepat sekali ngomong, cepat sekali menjawab, cepat sekali bertindak. Karakternya memang seperti itu, saudara. Karena dia seorang pelaut, pemberani. Kalau pelaut penakut ya nggak bisa, ngeliat ombak aja takut, nggak bisa. Dia pemberani. Jadi Tuhan tahu, oh Petrus ini harus diajak makan ini. Diajak Tuhan sarapan. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Petrus bilang, oh aku mengasihimu Tuhan Yesus. Tuhan tahu isi hatinya, kedalaman hati Petrus. Sekali lagi Tuhan tanya, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Aku mengasihimu Tuhan. 3 kali Yesus tanya, apa engkau mengasihi aku? Petrus nangis. Ini luar biasa sekali ya. Kalau kita belajar tentang cara Yesus, itu dicontoh oleh orang Medan. Orang Medan ada tamu datang, udah makan kau? Udah tulang. Ya makan dulu, bikin kopi, mau bikin teh. Kenapa? Karena siap-siap itu dinasihati. Kalau orang saudara sudah makan, sudah kampung tengahnya sudah penuh, marahin pun gak apa-apa, tapi jangan sampai kosong kampung tengah, emosinya tinggi nanti. Yesus tahu akan hal ini. Petrus nangis. Petrus nangis. Karena suatu kali Tuhan tahu Petrus ini akan menjadi seorang gembala di satu negara yang belum mengenal Yesus, Romawi pada saat itu. Bayangkan Petrus, seorang gembala, dia tahu dia akan mati, dia tahu dia akan terima mahkota. Dia akan terima mahkota kemuliaan seorang gembala yang mati, salib terbalik. Jadi saudara, kalau saudara gembala kul di tempat ini, gembalakan, muridkan domba-dombamu. Ketika datang orang yang penuh tato ke gereja saya, siapa kau? Namaku ini Pak, orang Ambon. Oke, ada apa? Saya mau jadi jemaat di sini, saya lihat tato semua. Oh, dari mana kamu? Baru keluar dari penjara, Pak. Kenapa penjara? Saya bandar narkoba, Pak. Oke, mau di sini melayani? Mau, Pak. Saya jadikan dia murid Yesus. Saya suruh belajar banyak. Kamu kuliah teologi, saya sekolahkan teologi Petamburan. Sekarang jadi pengkhotbah. Sudah PDP. Murid Yesus. Datang lagi. Kau siapa? Aku menghargai ini Pak. Apa masalahmu? Baru keluar dari penjara juga Pak.
Berapa kali masuk penjara? 5 kali, Pak. Sekarang jadi pengkhotbah. Sudah pendeta. Datang lagi, kau apa kerjamu? Aku pembunuh bayaran, Pak. Margamu apa? Sembiring, Pak. Udah berapa kali masuk penjara? Ya masih kehitung lah, Pak. Jadi jemaat yang setia. Terus. Jadikan mereka murid Yesus. Inilah seorang gembala. Gembala daripada Tuhan. Gembala kul. Jadikan mereka jadi murid Yesus. Anggota-anggota kulmu. Ada mahkotanya kok. Doakan mereka. Doa puasa untuk dia. Ajarin dia. Kembangkan talentanya. Ada mahkotanya. Yang terakhir mahkota sukacita, kemegahan. Giat bersaksi. Kalau saudara dan saya bawa jiwa ke Tuhan, ke gereja, saudara dapat mahkota kok. Kenapa enggak mau cari jiwa? Saya punya di gereja itu seorang yang kerjanya perawat. Di UGD sudah bertahun-tahun. Setiap datang orang, kenapa? Oh ini, oke, sebelum ditindak kita doa dulu ya. Kalau orang sakit, saudara, semuanya mau didoakan. Mau apapun pangkatnya. Makanya sering ada kunjungan gereja ke orang-orang sakit. Itu tujuannya. Ada mahkotanya. Saudara pedagang, apapun kerja saudara, saudara doakan, bawa jiwa ke Tuhan. Yesus itu baik, saudara bersaksi, ada mahkotanya. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku. Saudara, tadi nggak sempat saya sampaikan ini karena waktunya. Saudara tahu soko guru ini orang-orang yang berguna, orang-orang yang penting, orang-orang yang luar biasa akan kujadikan saudara dan saya pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan. Begitu saudara sungguh-sungguh dapat mahkota, saudara itu bisa menjadi seorang camat. Ada nanti di kerajaan 1000 tahun itu Yesus sebagai raja, jabatan-jabatan tertentu. Saya bercita-cita kalau bisa nanti menjadi lurah aja lah di Tanah Karo, karena saya orang Karo. Makanya saya keliling Tanah Karo sering. Mau jadi apa kita nanti di kerajaan 1000 tahun? Kalau saudara baca Wahyu 20, semua terlengkap di sana. Ada jabatannya. Kujadikan kau soko guru, kata Tuhan. Saya dulu gembala saya, bapaknya Pak Niko. Bukan Pak Niko ya, bapaknya. Omnyo namanya. Cita-cita dia hanya satu, kalau nanti aku meninggal, ada di kerajaan 1000 tahun, aku mau jadi gubernur DKI katanya. Dia tinggalkan jemaat 7.000 waktu dia meninggal, usianya sekitar 84 tahun. Bapaknya Pak Niko, bukan Pak Niko. Itu gembala saya. Kemarin seorang pendeta besar bersaksi di Bali, Pak Timothy Syaripin namanya. Kalau saudara kenal, Lembah Pujian. Dia bersaksi, di kerajaan 1000 tahun nanti, saya mau jadi gubernur Denpasar Bali katanya. Bayangkan. Itu cita-cita dia, makanya dia semangat melayani. Jadi soko guru, orang yang dipercaya sama Tuhan Yesus. Semua kita harus berpikir, aku nanti mau jadi apa? Seperti itu mestinya. Yerusalem baru. Ya saya selalu sering-sering dengan pengerja-pengerja saya. Tolong kalau kamu main FB, kalau ada orang meninggal, jangan langsung kamu bicara sampai ketemu di Yerusalem yang baru ya. Iya Pak Gembala. Ada syaratnya. Mau masuk istana presiden aja ada syaratnya. Mau masuk istana Sultan Bukiyah ada syaratnya. Nggak
Nggak bisa asal masuk. Semua orang Kristen. Wow, siapa bilang? Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Makanya kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang main-main sekarang ini. Harus serius, sungguh-sungguh. Yang bisa masuk ke Yerusalem itu adalah menang atas dosa. Itu yang pertama. Dosa berbohong kecil saja pun nggak boleh. Semua dosa sama besarnya. Nggak ada kecil, nggak ada besar. Dosa apa saja sama. Nggak boleh, harus kudus. Karena Tuhan itu kudus adanya. Orang yang masuk tanpa kekudusan Yerusalem baru mati terbakar. Itu yang katakan Alkitab. Harus kudus. Maaf ya, ini Alkitab yang bicara bukan saya. Saudara jangan tegang begitu sering. Nanti ngomong sama Pak Hari, aduh keras sekali khotbahnya Pak gitu. Jangan. Ini Alkitab. Menang atas dosa. Ya kalau kita minjam uang orang, kembalikan. Kadang-kadang kan lebih capek yang minjamkan uang daripada yang minjam uang. Malah yang minjam uang, dia ancam lagi yang punya uang. Dasar lu datang terus ke rumah gua, jadi terganggu gua. Padahal orang mau nagih hutang. Harus menang. Bayar. Ya, jangan cinta uang, maaf nih, semua kita butuh uang. Saya kemarin mau berangkat ke Medan, tolong wakil gembala saya beli tiket ya. Iya Pak, berapa harga tiket? Sekian juta Pak. Waduh, nggak boleh pakai kertas, saya bilang nggak boleh Pak, harus pakai uang. Pakai daun juga nggak bisa. Oh iya, kita harus menang atas uang. Ada orang Batak di sini. Angkat tangan coba. Ada satu prinsip kita orang Batak yang salah. Hepeng do mengatur nagaron katanya. Ngerti maksudnya? Uang yang mengatur negara ini. Yang bilang siapa? Kita yang ngatur uang. Inilah yang membuat banyak korupsi-korupsi terjadi. Mereka menganggap punya uang banyak bisa ngatur segalanya. Padahal kita di dalam Tuhan nggak demikian. Kita yang ngatur uang. Kalau hanya 1.000 uang kita nggak boleh makan pangsit gitu contohnya. Kan kita ngatur. Kalau uang kita hanya 100 kita atur. Mau dapat 100.000 apa ini? Kita atur. Itu namanya bisa ngatur uang. Jangan uang ngatur kita. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita prinsip uang. Kita yang ngatur. Jangan menghalalkan segala cara demi mendapatkan sesuatu, itu maksudnya. Atur. Hidup sederhana itu kan menarik ya. Amin. Nah, jangan kita diatur oleh uang. Harus menang atas dosa apapun. Dosa uang. Harus menang kedagingan. Percabulan. Hawa nafsu semuanya itu harus kita menang. Ada syaratnya, baca nanti. Wow, kita harus berjuang saudara. Makanya judul khotbah saya itu berlari. Menjadi seorang pemenang untuk meraih mahkota. Seperti itu Bapak Ibu. Ada perjuangan. Perjuangan iman. Semuanya perjuangan hidup kita ini harus berjuang. Untuk kita menang. Ada yang berkata Haaland itu latihan sepak bola 12 jam per hari katanya. Makanannya hati. Macam-macam lah katanya. Kenapa dia melatih dirinya? Wajar. Nggak bisa, nggak berjuang untuk meraih hadiah. Ada amin? Harus menang. Lanjut sedikit lagi. Jadi tidak semua orang Kristen masuk ke Yerusalem yang baru. Ini pengajaran Alkitab. Ada amin? Ya, jangan nanti kita ikut-ikutan. Selamat bertemu di Yerusalem yang baru. Kalau Yerusalem yang sekarang boleh, saya udah pernah ke sana. Sampai jumpa di sana ya, di Tiberias nanti, di mana bisa. Makan ikan Petrus kita di sana, bisa ketemu di sana, boleh. Tapi Yerusalem yang baru ada syaratnya. Nanti saudara baca di kitab Wahyu, syaratnya apa Pak? Ya berbagai macam. Orang yang sakit hati, orang yang ini tidak bisa masuk di sana. Ada amin? Tapi saudara jangan takut. Kita pasti ada di Yerusalem yang baru nanti semuanya.
Ada amin? Masih ada kesempatan untuk kita semuanya yang bertelinga. Kecuali nggak bertelinga, nggak lagi mendengar. Oh, hanya suara-suara dunia yang kita dengar gitu kan. Yang nggak ada kesempatan, saudara. Yesus segera datang, kita nggak tahu kapan. Tapi kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Pada saat saudara dan saya meninggal, mati, tutup mata, siapa yang pertama saudara lihat? Saudara nggak bisa ngelihat suami, nggak bisa lihat istri, nggak bisa lihat anak-anak, nggak bisa lihat pendeta, nggak bisa lagi lihat mall, nggak bisa lagi lihat bakmi, nggak bisa lihat ini. Siapa pertama yang saudara lihat? Pada saat penciptaan pertama manusia, begitu Adam diciptakan dari tanah, siapa yang pertama dilihatnya? Tuhan. Begitu saudara dan saya meninggal pun yang pertama saudara lihat dan saya itu adalah Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Makanya Alkitab bilang, perbuatan baik dan buruk kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Semuanya. Perkataan-perkataan kita pun kita pertanggungjawabkan. Itu persyaratan-persyaratan untuk masuk surga semuanya. Tuhan itu sebagai hakim. Kenapa dia sebagai hakim? Dia akan menghakimi. Hakim yang adil. Gak bisa lagi di situ main sogok-sogok. Kita gak dihakimi kan. Kamu dulu begini, kenapa ya, kata Tuhan. Kita jawab, ya Tuhan. Makanya yang saya sering takut kalau kemana-mana. Istri saya bilang begini, Pak, hati-hati ya Pak. Kemanapun kamu, kalau nginap hotel sekarang, tengah malam katanya kamarmu itu diketok sama gondoruwu. Saya bilang, Ma, aku gak takut samamu. Yang aku takut sama Tuhan. Istri kan boleh, suami kan boleh kita bohongi. Benar gak saudara? Anak-anak boleh kita bohongi. Tapi Tuhan bisa kita bohongi gak? Gak bisa. Istri boleh. Video call, ambil tempat kosong nih mah, gak ada orang nih. Aman Pak, aman. Konderunya entah kemana kita gak tahu kan, bisa kita bohongi istri kita. Tuhan gak bisa. Suatu kali kita akan dihadapkan kepada hakim yang agung, hakim yang adil, hakim yang mulia, yang tidak bisa disentuh dengan uang. Saudara sudah siap? Itu yang sering saya pikirkan kalau kemana-mana saya berada, ya Tuhan. Uang kita sendiri pun kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Kemana kamu bikin berkat-berkatmu? Sering saya bilang sama istri saya, hati-hati. Semua kita pertanggungjawabkan. Boleh apapun kamu beli. Tapi apa itu untuk memuliakan Tuhan? Dengarkan apa kata Tuhan, kata firman Tuhan. Jangan tuli rohani. Di sini nggak ada Pak, iya benar. Sudah dengar firman, nggak mau dengar. Ini yang saudara tahu cerita yang terakhir ini. Cerita orang kaya dan orang miskin Lazarus, benar kan? Orang kaya itu bilang, apa masih ada anak-anakku, saudaraku, Tuhan tolong Bapak Abraham, tolong. Apa katanya Bapak Abraham? Anak, itu dulu dia sudah dengar dari nabi-nabi, kenapa kau nggak dengar? Bayangkan, menyesal kemudian ini orang kaya. Nggak dengar. Entah kemana telinganya waktu khotbah pendetanya. Ya, artinya dia dengar, oh ya dia renungkan, dia lakukan. Maka dia nggak ada tempatnya di neraka, di api neraka orang kaya itu. Tapi Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Tolong selamatkan mereka. Bapak Abraham bilang, jarak kami dengan jarakmu jauh. Nggak bisa lagi.
Penyesalan kemudian tidak berguna. Makanya dikatakan oleh Yesus, siapa yang mendengar, yang punya telinga, dengar. Jangan tuli rohani, sudah dengar firman tidak mau melakukannya. Perhatikan apa yang dikatakan Pak Niko, 2033, hanya 7 tahun lagi. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mahkota, 5 mahkota sudah tersedia bagi kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa semua kita menerima mahkota, paling tidak 1. Ada 5. Ada amin? Ada amin? Katakan dulu kiri kanan kita, siap terima mahkota. Ada amin? Masih ada waktu kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran-Mu dalam waktu yang singkat ini. Biar kami hari-hari ini mengejar mahkota, ada 5 mahkota yang Tuhan janjikan, Tuhan sudah siapkan. Biar kami meraihnya, memperolehnya Tuhan. Ketika kami setia menjadi jemaat di tempat ini, tidak pernah absen, tidak pernah absen. Tuhan juga memperhatikan dari sorga kesetiaan kami kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, di dalam nama Yesus berkati firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih tempat ini terberkati dengan firman hari ini, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, luar biasa, amin. Terima kasih pelayanannya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di depan Bapak Ibu Saudara sudah disediakan amplop yang ada di kantong di kursi depan. Boleh Bapak Ibu masukkan di dalam amplop dan boleh dimasukkan di kotak di belakang ketika keluar dari ruangan ini. Baik, mari kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Bila mana sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu, Bapa, Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan hingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati setiap tangan yang memberi di tempat ini Tuhan. Engkau yang melipatkan berkali-kali ganda Tuhan bagi setiap orang di tempat ini. Dan biar hanya nama-Mu, biar hanya pekerjaan-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan di antara kami. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk memberi, kita mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Kepada hambanya dipersilahkan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang diberkati, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mohon perhatiannya untuk kegiatan gereja sepekan. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku semua, kita boleh beribadah kembali di tempat ini hari Minggu depan di jam 8 dan jam 10. Dan jangan lupa kalau ada tetangga, teman-teman atau keponakan, cucu yang usia sekolah minggu, ayo dibawa sekalian. Mereka juga perlu untuk tumbuh di rumah Tuhan. Ada ibadah youth juga di jam 1 di tempat ini. Silahkan boleh disampaikan kepada tetangga, keponakan yang usia remaja, mereka bertumbuh di rumah Tuhan. Community of Love atau KUL ada dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat yang belum tergabung bersama KUL, silahkan ikut bergabung, silahkan pilih hari Rabu dan hari Kamis. Ibadah KUL itu sangat memberkati dan menguatkan sekali. Ibadah UMAS tentunya ibadah yang ditunggu-tunggu setengah minggu di hari Rabu jam 10 di tempat ini. Doa pagi, di sini juga ada menara doa setiap hari Sabtu jam 6. Bagi Bapak Ibu setiap hari Sabtu jam 6 boleh bergabung bersama kami di tempat ini di dalam menara doa. Saat teduh anak-anak kita, anak-anak muda juga ada saat teduh setiap hari Jumat malam jam 7.30 di tempat ini. Persembahan seperti tadi sudah disampaikan, bisa dimasukkan di dalam amplop, dimasukkan di kotak persembahan, ataupun melalui QRIS yang di belakang kursi.
Jangan lupa subscribe media sosialnya GBGNR Alamanda, ada Instagram. Dan untuk ibadah setiap hari Minggu kita adakan juga di online setelah jam 5. Jemaat yang diberkati melalui khotbah, melalui pujian, silakan boleh mengikuti kembali ibadah online di jam 5 sore di YouTube GBI GNR Alamanda. Demikian pengumuman yang bisa diperhatikan. Jemaat, boleh saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa syafaat. Oh ya raya sikiri ya rara ya sikiri ya rara. Kau baik Bapa, Kau baik Yesus. Kau baik Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Kau panggil kami pagi hari ini Bapa, boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan Tuhan puji-pujian kami, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Penyingkapan Tuhan atas mahkota kehidupan yang harus kami kejar saat kami nanti dipanggil pulang dan kami boleh mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, dahsyat, ajaib, luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu, hamba-Mu, Bapak Pendeta Juniaman Sembiring Tuhan yang boleh memberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati dia lebih lagi, taruhkan hikmat-Mu, pewahyuan yang dari Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan atasnya untuk boleh memuridkan setiap jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan, menjadi berkat kemanapun Tuhan mengutusnya. Berkati keluarganya, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai, lindungi Tuhan kemanapun Tuhan Bapa melayani jiwa-jiwa, perlindungan-Mu sempurna atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan pelayanan, kegiatan apapun yang dikerjakan oleh Bapak Pendeta Juniaman Sembiring. Tuhan Yesus yang berkuasa dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Dari mulai Bapak Gembala Pembina Rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, juga setiap wakil-wakil gembala sidang Tuhan, bahkan gembala-gembala rayon, ranting cabang khusus, bahkan sampai kepada gembala kul Tuhan, Kau sertai mereka, Kau taruhkan hikmat gembala Tuhan atas setiap mereka untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan dimuridkan menjadi murid Yesus. Khususnya bagi gembala rayon kami Tuhan, Pak Kiki beserta keluarganya, juga gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Hari dan Ibu Devi Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, gembala yang kami kasihi selalu sehat Tuhan, selalu sehat di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga ibu gembala kami Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Tuhan taruhkan Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk membawa kami Tuhan, jiwa-jiwa domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan-Mu. Sertai mereka, lindungi juga ketiga anaknya Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Juga orang tua yang dikasihi, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami serahkan ke tangan Tuhan. Mazmur 91 menjadi bagian keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami juga Tuhan bagi tempat tinggal kami. Gading Nias diberkati Tuhan, Gading Nias dilawat oleh Tuhan. Ada jiwa-jiwa Tuhan yang bertobat di Gading Nias, jiwa-jiwa Tuhan yang mengenal Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang menyembah Tuhan Yesus, dan jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan. Hati pengelola di tempat ini di tangan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan pengelola di tempat ini Tuhan boleh mengelola tempat ini dengan kasih Tuhan, sehingga setiap Tuhan penghuni di Gading Nias merasakan kasih Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan dikuatkan berjalan dengan hikmat Tuhan. Gading Nias diberkati, Kelapa Gading diberkati, Jakarta diberkati, Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan-Mu yang dahsyat terjadi untuk Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan di setiap proses Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan segala keadaan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan di bidang apapun Tuhan, Engkau sedang kerjakan untuk bangsa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu, hati raja-raja di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hati pemimpin di bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, dan mereka Tuhan akan memimpin bangsa kami, membawa bangsa kami menjadi bangsa Tuhan yang seperti yang Tuhan mau, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia sejahtera, Indonesia diberkati Tuhan, perekonomian di Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini, apapun yang mereka bawa Tuhan pagi hari ini di hadapan
hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan segalanya. Biarlah Tuhan Bapa, firman yang kami dengarkan pagi hari ini Tuhan kami bawa, Tuhan kami lakukan. Dan kami Tuhan menjadi Tuhan murid-murid-Mu Tuhan yang bertelinga, mata hati, pikiran hati, telinga rohani kami dipertajam mendengar Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini Bapa, dari bayi-bayi, anak kecil Tuhan, sampai youth Tuhan, dewasa muda Tuhan, sampai orang-orang tua kami diberkati Tuhan, dilindungi, dijagai. Bahkan keluarga-keluarga Tuhan pulihkan, imam-imam di keluarga Tuhan, Tuhan bangkitkan Tuhan menjadi imam yang membawa keluarga-keluarga. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah sembuh, kami yang berbeban berat sudah Tuhan berikan kelegaan. Tuhan bersama kami menanggungnya. Bahkan Tuhan hiburkan Tuhan, kami yang berkekurangan kami percaya berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memeteraikan setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini menjadi milik Kristus, dan kami menerima mahkota kekal di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pulang Tuhan membawa berkat yang tidak seorang pun dapat mengambilnya, seperti Maria Tuhan. Kami duduk di kaki Tuhan dan kami siap menerima berkat-Mu melalui anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa sumber segala berkat. Pulanglah dengan membawa kasih karunia dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan kita akan melihat kuasanya yang dahsyat, dan kita akan masuk dalam kerajaannya yang percaya dengan iman. Katakan sama-sama amin. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Selamat hari Minggu.